9月去北京旅游最好. Liburan ke Beijing bulan September adalah yang terbaik. Untuk di video kali ini, Lause akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tata bahasa atau gramatika. Tapi sebelumnya, Lause akan mengajak kalian untuk mereview kosakata yang sebelumnya sudah kita pelajari. Selanjutnya akan Lause bacakan dulu untuk pelafalan ke-12 kosakata baru. 旅游觉得最为什么也运动踢足球要心他眼睛花花. Selanjutnya kita akan mengingat arti dari ke-12 kosakata baru ini dengan melalui gambar. Dengan gambar yang pertama ini kita bisa sebut 旅游, yaitu berlibur atau berpergian. Dengan melihat gambar yang ini kita bisa sebut 觉得, yang berarti menurut atau merasa. Gambar selanjutnya kita bisa sebut 最, yang berarti paling. Gambar selanjutnya kita bisa sebut 为什么, yang bisa diartikan kenapa. Gambar selanjutnya kita bisa sebut 运动, yang berarti olahraga. Gambar selanjutnya kita bisa sebut 踢足球, yang berarti sepak bola. Selanjutnya ada 3 ta, yang artinya semuanya adalah dia. Tapi untuk ta yang pertama adalah untuk hewan, ta yang kedua untuk orang laki-laki, dan ta yang ketiga untuk orang perempuan. Selanjutnya dengan melihat gambar ini kita bisa sebut 眼睛, yang berarti mata. Kemudian yang sebelah kanan ini kita bisa sebut 眼镜. Nah, pelafalannya hampir mirip ya. Hanya saja untuk kacamata yang suku kata kedua bernada 4. 眼镜. Dengan melihat gambar ini kita bisa mengatakan yang sebelah kiri adalah 心, yang berarti baru. Dan yang sebelah kanan kita bisa sebut 旧, yang artinya adalah lama. Ini hanya sebuah pengetahuan baru saja ya. Selanjutnya ada 花花, yaitu nama kucing yang nantinya akan keluar dalam teks kita yang ada di bab pertama ini. Selanjutnya di sini ada yang sebelah kiri, dia bilang 我爱你, yang artinya aku cinta kamu. Kemudian oleh yang kanan dijawab 我也爱你, yang berarti saya juga mencintai kamu. Nah, maka di sini ye berarti juga. Selanjutnya di sini kita bisa sebut 要, yang berarti mau. Dan di sini bisa kalian ingat lagi, 要 pasti kata kerja di belakangnya akan dilakukan. Oke, selanjutnya di sini akan Lause bacakan lagi seluruh kosakata yang ada di bab ini. Kemudian silakan kalian ulangi setelah Lause, karena kemarin setelah Lause dengar
di dalam tugas kalian masih banyak yang belum seluruhnya membaca dengan benar. Oke, langsung mulai. 旅游 觉得 最 为什么 也 运动 踢足球 要 心 他 眼睛 花花. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam materi 语法. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah kata kerja bantu 要. Nah, di sini 要 digunakan sebelum kata kerja yang berarti sesuatu itu akan dilakukan atau pasti dilakukan. Kemudian strukturnya adalah subjek ditambah 要 dan ditambah predikat. Contohnya, 往方要学习英语。往方要学习英语。Nah, di sini bisa diartikan Wang Fang mau belajar bahasa Inggris. Nah, di sini kata yao menjelaskan 学习英语 atau menjelaskan predikatnya akan dan pasti dilakukan. Jadi 学习英语 itu pasti dan akan dilakukan oleh Wang Fang. Contoh lain, 我要吃米饭。我要吃米饭. Nah, di sini sama, 要 menjelaskan bahwa 吃米饭 itu pasti akan dilakukan oleh 我, ya. Jadi di sini bisa diartikan saya mau makan nasi. Selanjutnya, kata kerja bantu 要 ketika dalam kalimat negatif biasanya berubah menjadi 不想. Contohnya, 小王要去，我不想去. Bisa diketahui bahwa potongan kalimat yang di depan adalah kalimat positif, jadi tetap menggunakan 要. 小王要去，小王mau pergi. Kemudian potongan kalimat yang di belakang adalah kalimat negatifnya. Jadi menggunakan 不想，我不想去, saya tidak ingin pergi. Selanjutnya contoh lain, 你要吃米饭吗? Ada yang tanya, 你要吃米饭吗? Apakah kamu mau makan nasi? Kemudian kalian ketika ingin menjawab dengan kalimat negatif, kalian bisa jawab 我不想吃米饭。我不想吃米饭. Saya tidak ingin makan nasi. Oke, jadi dari sini kalian bisa ingat ketika kata 要 menjadi negatif, tidak bisa bilang 不要, tapi menjadi 不想. Nah, selanjutnya Losa akan menjelaskan perbedaan 要 dan 想. Sebenarnya dulu sudah pernah Losa jelaskan ya, tetapi ini akan Losa ulang lagi agar kalian bisa lebih mengingatnya. Nah, di sini 要 berarti mau, sedangkan 想 berarti ingin. Nah, dari bahasa Indonesia saja sudah sangat berbeda ya. Sekarang coba kita lihat contoh kalimatnya. 我要买新电脑. Saya mau membeli laptop baru. 我想买新电脑. Saya ingin membeli laptop baru. Nah, dari sini sudah jelas ya bahwa 要
berarti mau, sedangkan xiang berarti ingin. Dan dari sini kita juga bisa ketahui bahwa perbedaan penggunaan yao dan xiang adalah yao itu pasti dilakukan kata kerjanya. Ya, mau membeli laptop, pasti dia mau beli laptop, akan pergi membeli laptop. Tetapi untuk xiang, dia hanya ingin. Jadi belum tentu dia pergi membeli laptop. Mungkin masih berangan-angan saja. Selanjutnya, yufa yang kedua adalah penggunaan kata keterangan cui. Di sini cui berarti menjadi yang pertama di antara hal-hal yang lain sejenis atau menjadi yang pertama di dalam aspek tertentu, atau bisa diartikan menjadi paling. Untuk struktur cui ada dua. Yang pertama adalah cui ditambah kata sifat. Contohnya, 大卫的汉语最好. Bahasa Mandarin David paling bagus. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah cui ditambah kata kerja. Contohnya, 我最喜欢吃米饭. Saya paling suka makan nasi. Nah, di sini yang harus lo tekankan adalah struktur yang cui ditambah kata sifat. Nah, di sini kata sifatnya bisa terserah ya, mau pakai kata sifat apapun. Tetapi untuk struktur cui ditambah kata kerjanya hanya bisa kata kerja sihuan. Selanjutnya, yufa yang ketiga adalah memperkirakan angka dengan ji. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar ya, ji yang berarti berapa untuk kata tanya. Tapi kali ini ji bukan untuk bertanya, tapi untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi artinya berbeda ya. Coba kita lihat sama-sama. Di sini ji dapat menunjukkan angka tak tentu kurang dari 10 diikuti oleh kata satuan. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat strukturnya dulu. Strukturnya adalah ji ditambah kata satuan ditambah kata benda. Contoh kalimatnya adalah 车上有几个人? 车上有几个人? Nah, karena di sini bukan kalimat tanya, maka kita artikannya bukan di atas mobil ada berapa orang, bukan seperti itu, melainkan di atas mobil ada beberapa orang. Nah, di sini bisa diketahui ya bahwa ji di sini bukan lagi bertanya berapa, melainkan memberitahu beberapa akan sesuatu. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. 我想买几本书. 我想买几本书. Di sini bisa kita artikan saya ingin membeli beberapa buku. Selanjutnya memperkirakan angka dengan ji, tetapi menggunakan angka lain juga di sebelum ji. Nah, seperti apa itu? Ketika ji digunakan setelah angka 10, itu berarti lebih dari 10 tetapi kurang dari 20. Contohnya, 十几个人, 十几个人, yang artinya belasan orang. Kalau tadi kita hanya bilang 几个人, yang artinya beberapa orang. Tapi di sini karena ada kata 十几个人, artinya menjadi belasan orang. Nah, kemudian ketika ji digunakan sebelum 10, itu berarti lebih dari 20 tetapi kurang dari 100. Contohnya, 几十个人, 几十个人, yang artinya puluhan orang. Nah, di sini bisa kalian ingat ketika ingin bilang belasan, kalian bilang 十几, tetapi untuk puluhan kalian bilang 几十. Selanjutnya yang terakhir adalah memperkirakan angka dengan tuo. Kalau tadi kita memperkirakan angka dengan ji, sekarang kita juga bisa memperkirakan angka dengan menggunakan tuo. Kalau tuo dapat digunakan bersama dengan angka dan kata satuan ketika angkanya kurang dari 10.
tuo harus berada di belakang kata satuan. Untuk strukturnya adalah angka ditambah kata satuan, ditambah tuo, ditambah kata benda. Contohnya, 3个多星期, 3个多星期, yang berarti 3 minggu lebih. Contoh yang lain, 6个多月, 6个多月, yang berarti 6 bulan lebih. Nah, di sini sangat ketara ya perbedaan ji dan tuo untuk memperkirakan angka. Kalau tuo itu memperkirakan lebih dari suatu waktu, sedangkan ji untuk menyatakan beberapa dan juga belasan atau puluhan. Nah, di sini ada aturan lain penggunaan tuo untuk menyatakan lebih. Ketika angkanya 10 atau lebih dari 10, tuo diletakkan di sebelum kata satuan. Strukturnya adalah angka ditambah tuo, ditambah kata satuan, ditambah kata benda. Contohnya, 10多个月, 10多个月, 10 bulan lebih. Contoh lain, 20多个人, 20多个人, 20 orang lebih. Oke, jadi itulah keempat gramatika yang perlu kita pelajari.